Rentetan kontroversi dan arogansi polisi akhir-akhir ini menempatkan institusi Polri di bawah sorotan. Anggota polisi kedapatan berlaku tidak profesional, terlibat kriminal hingga penggunaan kekerasan secara berlebihan. Meski penanganan dilakukan dengan cepat, citra polisi masih dianggap belum dapat diandalkan untuk menjadi institusi yang melindungi dan melayani. Reformasi kultural Polri harus mampu dituntaskan. Lantas bagaimana jalannya reformasi di tubuh kepolisian? Inilah Satu Meja The Forum. Ada apa dengan polisi? Penyidikan tidak profesional yang dilakukan oleh Polsek Percut Seituan, Medan. Sehingga per 12 Oktober 2021, Kanit Pres Intel Polsek Percut Seitua dicopot. Memberikan statement permohonan maaf yang sebesar-besarnya dari Polda Banten secara umum dan khususnya Polres Tangerang atas oknum anggota kami yang melakukan tindakan kekerasan terhadap mahasiswa di Mata. Rangkaian cerita negatif soal kepolisian memunculkan tanya, ada apa dengan polisi kita? Polisi humanis tampaknya masih harus terus diperjuangkan. Cerita kekerasan yang dilakukan oleh polisi kepada anggotanya maupun kepada masyarakat sipil perlu diteliti lebih mendalam apa yang terjadi dengan polisi kita. Itulah tema Satu Meja The Forum. Saya dengan sejumlah narasumber yang telah hadir di studio ada Mbak Pungki Indarti. Malam Mbak Pungki, anggota Komisi Kepolisian Nasional. Lalu melalui sambungan Zoom ada anggota Komisi 3 DPR, Bang Nasir Jamil. Malam Bang Nasir. Selamat malam Mas Budiman, ya, Mbak Pungki. Selamat malam Pak Nasir. Kemudian ada dari Indonesian Police Watch, Sugeng Santoso. Malam Sugeng. Malam Mas Budiman, Mbak Pungki, Bang Nasir. Dan kemudian ada Profesor Hemawan Sulistyo, Kepala Pusat Kajian Keamanan Nasional Universitas Bhayangkara. Selamat malam Prof. Kiki. Malam. Iya, sebelum saya memulai diskusi, kita coba tampilkan terlebih dahulu infografik yang telah dikumpulkan oleh tim Satu Meja soal kontroversi di kepolisian. Pada 8 Oktober itu ada viral percuma lapor polisi muncul merespon dihentikannya kasus dugaan pencabulan anak oleh ayah kandung di Luwut Timur, Sulawesi Selatan. Kasus tersebut setelah ada intervensi termasuk dari istana kemudian diusut. Kemudian selanjutnya ada 10 Oktober, seorang pedagang korban penganiayaan preman justru menjadi tersangka di Deli Serdang di Sumatera Utara. Penyidikannya dianggap tidak profesional, kemudian Kapolsek Percut Seituan dicopot. Lalu kemudian 13 Oktober 2021, seorang anggota polisi membanting mahasiswa ala Smackdown saat demonstrasi di kantor Bupati Tangerang. Anggota polisi penganiaya mahasiswa disanksi penahanan dan turun jabatan. Lalu kemudian masih ada 15 Oktober, ada chat mesum Kapolsek Parigi Sulteng kepada anak tersangka beredar di medsos. Kapolsek Parigi diduga memperkosa dan tersangka dan kemudian anak tersangka dan kemudian dipecat. Kemudian 16 Oktober ada viral aksi polisi periksa ponsel warga saat razia di Jakarta yang viral kemudian di medsos. Anggota polisi yang dalam video viral kemudian dimutasi. Ya, saya memulai pertanyaan dari Mbak Pungki sebagai anggota Kepolisian Nasional. Gimana Mbak Pungki lihat rentetan berbagai
kejadian yang agak kontroversi di lingkungan kepolisian. Apa yang terjadi sebetulnya? Iya, terima kasih Mas Budiman. Jadi kita melihat bahwa ramenya ini juga karena viral. Karena viral. Baik di Kalau nggak media viral, nggak rame. massa maupun di media sosial. Betul, jadi karena viral terus kemudian rame. Nah, sebetulnya ini yang menurut kami agak miris ya, agak riskan ya. Kalau tidak diviralkan berarti apakah benar kejadiannya aman-aman saja gitu ya? Ataukah kalau tidak diviralkan apa benar kejadiannya tidak terungkap di publik gitu loh. Nah, jadi ini yang memang mesti harus menjadi perhatian kita bersama. Kita sangat menyambut baik bahwa masyarakat ini kritis sekarang ini. Jadi pengawas kepolisian selain pengawas internal, ada juga pengawas eksternal semacam Kompolnas, tetapi juga ada masyarakat. Nah, oleh karena itu kita berharap sebetulnya dengan adanya perhatian masyarakat yang besar kepada Polri, diharapkan Polri mampu melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Seperti itu, Mas Budiman. Kenapa dalam tempo 2 pekan itu begitu banyak ya serial kontroversi perilaku yang tidak profesional di polisi itu terungkap? Ini sebuah apa koinsidensi begitu saja atau memang itulah kenyataan yang ada sebetulnya? Kalau saya melihat sih ini kejadiannya tiba-tiba muncul begitu ya. Gimana itu? Kejadiannya tiba-tiba muncul. Nah, oleh karena itu juga perlu harus dilihat apakah kemunculan ini ada yang kasusnya sudah sejak bulan Mei misalnya kasus di Sumatera Utara itu. Bulan Mei. Terus kemudian ada kasus yang bulan berapa kemudian dimunculkan lagi. Nah, jadi kita juga bertanya-tanya kenapa kok munculnya serentak gitu ya. Itu pertama. Kemudian yang kedua, kita juga tidak bisa menduga-duga begitu saja, tetapi mesti harus refleksi diri ya, harus evaluasi. Apakah sudah benar apa yang dilakukan oleh anggota? Pimpinan apakah juga sudah memberikan contoh, sudah memberikan teladan? Pimpinan apakah juga sudah memperhatikan anak buahnya dengan baik dan benar? Dan apakah pengawasannya sudah dilakukan dengan baik? Sehingga untuk menilai profesionalitas seseorang di lapangan misalnya, itu kan pimpinannya yang mesti harus bertanggung jawab. Seperti kalau Mbak Pungki lihat, ini sebenarnya kejadian itu memang sudah dari dulu juga seperti itu, tetapi kemudian tidak terungkap ya karena dunia telah berubah, semua orang bisa jadi wartawan dan kemudian viral. Betul. Atau ini memang dulu nggak ada apa-apa baru sekarang muncul atau gimana kalau analisis? Saya rasa dari dulu juga seperti itu. Cuman viralnya itu adalah karena adanya media sosial, adanya teknologi informasi yang lebih canggih seperti itu. Saya ke Sugeng dari Indonesian Police Watch. Geng, jadi kalau Anda lihat ini kejadian-kejadian yang berturut-turut ya terungkap di media, kasus kekerasan, kasus dugaan pencabulan, kasus smackdown dan lain sebagainya. Anda lihat seperti apa, Sugeng? Ini kan memang udah seperti fenomena gunung es ya. Fenomena gunung es. Iya, kelakuan polisi buruk itu sudah dirasakan masyarakat sejak lama. Ya, sejak lama. Kemudian tadi kata Mbak Pungki, kemudian adanya satu kemajuan teknologi dan juga masyarakat dibantu oleh pegiat medsos ya, pegiat medsos nih. Jadi kita berterima kasih juga pada pegiat medsos. Itu kemudian di blow up. Yang menjadi menarik adalah polisi merespon dengan cepat. Ya. Artinya kalau dulu itu tidak direspon, saya rasa pengaduan itu udah ribuan pengaduan. Banyak masyarakat. Yang muncul ini Mas, waduh Mas tahu. Kedengaran Mas, catatan kami ini yang kemudian muncul adalah pelanggaran kasat mata Mas. Ya. Banyak dugaan penyalahgunaan kewenangan yang dalam wilayah kerja penegakan hukum tertutup yang tidak bisa diungkap kepada publik. Apa itu? Penyelidikan dan penyidikan ya, pekerjaan di reserse. Itu punya potensi penyalahgunaan yang besar. Itu membuat hidup mati manusia hitam putih nasib orang. Nah itu belum terungkap banyak. Jadi Sugeng, kalau tadi Anda mengatakan bahwa ini fenomena gunung es dari dulu juga sudah ada, bedanya sekarang kemudian terungkap, tapi sekarang cepat direspon oleh pihak kepolisian ya? Iya. Cepat ditangani ya, sesuatu yang viral itu ditindak. Dia juga punya pengaruh ya, pimpinan polisi
mempunyai satu peran penting, ya. Pak Listio ini begitu lugas, tegas, ya. Ya, kita memberi apresiasi dulu. Tapi harus diingat juga bahwa polisi masih punya pekerjaan banyak membenahi institusinya, terutama tentang nasib manusia hitam putih mati hidup di dalam proses penyelidikan dan penyidikan yang tertutup, di mana proses yang tertutup mempunyai potensi besar penyalahgunaan kewenangan. IPW dalam waktu kurang lebih 3 bulan saya memimpin menerima 28 kasus pengaduan. Oke. Ya, umumnya soal penyelidikan. Oke. Ya, kemudian dirasakan tidak adil bagi masyarakat. Jadi yang tertutup itu masih bermasalah, Sugeng, ya? Proses-proses yang tertutup itu masih bermasalah, tapi yang terbuka viral di publik itu cepat ditangani gitu ya? Betul. Oke. Itu Mas Bede fenomenanya. Oke, Bang Nasir Jamil, anggota Komisi 3 DPR dari PKS. Bang Nasir, jadi kalau Bung Nasir sebagai legislator melihat fenomena dan yang terjadi belakangan di kepolisian ini sebetulnya apa, Bang Nasir? Iya, jadi Mas Budiman, apa yang terjadi, yang kemudian viral di media sosial, itu seperti hujan setahun dihapus oleh, panas setahun dihapus oleh hujan sehari. Jadi kerja-kerja polisi yang selama ini kita ketahui mampu mengatasi berbagai macam jenis kejahatan, baik kejahatan konvensional, transnasional, kejahatan keuangan, dan mampu mengungkap berbagai macam modus-modus kejahatan, seolah-olah hilang dengan adanya kejadian-kejadian yang muncul di media sosial. Dan sebenarnya kemunculan di media sosial itu adalah bentuk pengawasan oleh masyarakat mencari keadilan atau public complaint, ya. Dan itu menjadi program prioritas Kepolisian Republik Indonesia di bawah Jenderal Listio Sigit Prabowo. Jadi satu di antara 16 program prioritas Pak Sigit itu adalah bagaimana membantu masyarakat mencari keadilan, dan kemudian mereka bisa mengawasi setiap tugas dan fungsi Kepolisian Republik Indonesia. Oleh karena itu, jangan kita salahkan kalau kemudian masyarakat mempilarkan itu, karena itu adalah bahagian dari public complaint. Oleh karena itu, dengan kejadian itu memang seperti saya katakan tadi, ya, panas setahun dihapus oleh hujan sehari. Nah, karena itu ini memang tantangan bagi Kepolisian Republik Indonesia. Bagaimana membangun sumber daya manusia Polri yang unggul. Kalau kita lihat grand strategi kepolisian mulai tahun 2020 sampai 2025, ini sekarang ini sebenarnya polisi sedang menuju stripe excellence. Jadi bagaimana membuat unggul, jadi polisi yang unggul dalam segala hal. Bukan hanya dalam soal teknik operasional, kemudian tapi juga soal ya bagaimana mereka memiliki etika dan humanis dalam menangani berbagai macam persoalan-persoalan yang ada di tengah-tengah masyarakat. Dan yang menarik juga sebenarnya dari peristiwa-peristiwa yang muncul di media sosial itu adalah bagaimana pengawasan pimpinan di setiap kegiatan ya di kepolisian, dan itu juga program prioritasnya Kapolri Pak Sigit. Nah, oleh karena itu pimpinan di tiap level kepolisian itu harus bertanggung jawab dan mengawasi dengan baik setiap kegiatan anggotanya, baik di kantor maupun di luar kantor. Nah, ini yang harus dicermati oleh Kapolri dan dievaluasi oleh Kapolri terkait dengan bagaimana pengawasan yang baik oleh pimpinan di level semua kepolisian. Oke, baik. Saya ke Prof. Hermawan Sulistyo, Prof. Kiki. Prof. Kiki, ini kan kalau 2 pekan ya, isu itu muncul yang memberikan sentimen negatif kepada kepolisian, dan kemudian Jenderal Listio juga sudah bersikap tegas. Tapi apakah ini bisa memang ada dinamika internal dalam kepolisian sehingga ini muncul dan kemudian menjadi seperti sekarang, atau seperti apa? Tapi analisis Prof. Kiki setelah jeda berikut ini.